Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan inovator. Jumpa kembali kita dalam sesi bincang-bincang. Kali ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan partner nih, partner kita untuk bincang-bincang, mencari inspirasi dan juga insight-insight baru terkait inovasi. Kami perkenalkan, nanti kita akan bincang-bincang dengan 3 inovator. Mereka adalah founder Sitkom. Sitkom itu apa? Nanti mereka lah yang cerita ya. Tapi ini nanti akan kita kupas, tidak seluruhnya fitur Sitkom, tapi kita lebih akan menggali inspirasi-inspirasi seperti apa yang mereka munculkan, kemudian dan terkhusus kami ingin membahas nanti terkait apa sih tipsnya kalau menghadapi resistensi dalam implementasi suatu aplikasi. Nah, ini menarik karena ini pas untuk disampaikan langsung oleh pelakunya. Baik, langsung saja kita bincang-bincang dengan 3 inovator ini. Selamat sore, Uni Ani. Ada Bang Sandi dan Bang Rian. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk bisa bergabung di bincang-bincang kali ini. Baik, bincang-bincang kali ini kita durasinya sekitar 20-30 menit ya, nanti kita kondisikan. Pertama ini rekan-rekan inovator tim Sitkom nih, founder Sitkom. Ini saya tertarik untuk mengundang rekan-rekan sekalian karena temanya nggak biasa lah. Biasanya teman-teman inovator tuh jarang sekali mengangkat tema-tema terkait transparansi, apalagi transparansinya di bidang keuangan. Jarang sekali ada orang yang katakanlah berani mencetuskan ide itu, karena banyak orang yang setuju dengan transparansi, tapi pada saat diajak untuk saling terbuka terhadap keuangan kayaknya ngeri-ngeri gitu. Nah, kira-kira ini awalnya seperti apa ya terkait ide ini muncul? Ide ini muncul tiba-tiba ataukah memang dipesan ini oleh pihak-pihak tertentu, dibuatkan dong? Atau jangan-jangan tugas dari bos ini harus membuat ini? Mungkin bisa diceritakan untuk awalnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Arif untuk siang ini. Sebenarnya ini pertama kalinya ya kita diwawancara eksklusif terkait dengan perjalanannya Sitkom. Jadi untuk inovasi ini sebenarnya di awal diambil dikarenakan pastinya dari tuntutan tugas, itu udah pasti karena rutinitasnya pekerjaan di dalam tugas tersebut itu sudah pasti sedikit banyaknya akan menuntut kita untuk berinovasi. Nah, terkait dengan Sitkom ini visinya dulunya sederhana, bagaimana kita menyederhanakan pekerjaan yang sudah rutinitas menjadi terskema dan otomatis. Nah, cuman ide awal ini lebih lengkapnya berkembang dikarenakan adanya penyatuan ide dan visi dari teman-teman tim. Seperti itu sih kira-kira, Pak. Oke, berarti memang awalnya pasti ada dari masalah ya. Dari perbincangan beberapa narasumber sebelum-sebelumnya, sepertinya nih ada garis lurusnya ya. Maksudnya kok mirip ya. Mungkin memang itu suatu kebenaran yang memang dirasakan oleh inovator ya. Memang inovasi itu ternyata memang muncul itu justru karena mengalami permasalahan dulu. Nah, kemudian baru memikirkan kira-kira seperti apa sih bisa lepas dari masalah tersebut. Pasti masalahnya sesuatu yang tidak nyaman sehingga bisa diharapkan bisa lebih nyaman lah ke depannya. Bahkan kemarin kita menggunakan sempat ketemu pembicara yang menggunakan bahasa agak ekstrim. Katanya inovasi itu kerjaannya orang malas katanya. Saya kaget dengar kata-kata itu. Kenapa katanya? Ya karena dia pengennya nggak terlalu repot dengan kerjaan. Kalau bisa dia jalan sendiri. Gitu. Tapi kita harus mikir gimana caranya gitu. Saya agak kaget dengar kalimat itu benar. Ternyata benar kan. Bahwa memang semua orang pasti pengen mudah, semua orang pengen simple gitu. Tapi memang ada yang hanya sekedar bermimpi, ada yang berusaha mencari ide dan merealisasikannya. Oke, terima kasih sudah menyampaikan latar belakang dari masalah tadi ya. Nah, kalau ini kadang-kadang kan banyak orang yang justru ide itu kadang-kadang belamburan sampai lupa dengan idenya. Ada juga pada saat diminta untuk buat ide itu sampai berhari-hari itu nggak dapat ide. Ada yang sambil nongkrong tiba-tiba ide berdatangan itu.
Nah, kira-kira kalau untuk yang sitkom ini sejarahnya, ini terkait sejarahnya. Kira-kira kalau dari proses waktu awal kali mendapatkan ide, kemudian menyusun rencana dan desainnya, sampai benar-benar bisa yuk kita go live atau soft launching lah gitu. Itu kira-kira sekitar berapa lama ya? Halo, tes. Oh ya. Oke. Iya, Pak. Kalau misalkan ide nih nggak serta-merta langsung jadi gitu ya, pasti kan berproses terlebih dahulu. Nah, untuk sitkom sendiri, idenya tuh muncul dari tahun 2017. Sekitar tahun 2017, tapi kan pasti selalu ada hambatan. Mungkin ada waktu itu sekitar 1 tahun perjalanannya lah kita menyusun dari awal bagaimana mekanismenya di dalam penerapan sitkom ini. Jadi mungkin sekitar 1 tahun baru bisa diimplementasikan. Itu sih Pak, kurang lebihnya. Oke. 1 tahun saya rasa waktu yang nggak terlalu lama ya bagi suatu inovasi dengan belum ada contohnya ya. Beda dengan katakanlah inovasi yang sudah ada produknya, kita tinggal mungkin melihat celah kekurangan mereka, kemudian kita buat yang lebih bagus dari mereka. Itu mungkin lebih singkat. Tapi kalau ini saya rasa 1 tahun nggak terlalu lama juga, dan ini cukup cepat lah. Apalagi dikerjakannya sambil mengerjakan kerjaan rutin yang lain. Baik, rekan-rekan, terkait ini fenomena ini teamwork. Nah, kemarin itu kami sempat bincang-bincang, kenapa ya rata-rata kok suatu produk inovasi itu jarang tuh sendirian gitu ya. Selalu ada teamwork-nya gitu. Kalau nggak 2 orang minimal gitu, 3 orang atau bahkan lebih gitu. Kira-kira apakah memang benar ya bahwa inovator itu ternyata nggak boleh atau memang nggak bagus untuk sendirian gitu untuk mengeksekusi ide-idenya? Kira-kira kalau yang kemarin dirasakan seperti apa ya pada saat tiba-tiba kok udah kita bertiga aja lah, kemudian kita sama-sama buat sitkom ini. Oke, untuk teamwork, sebenarnya ide sitkom ini muncul awalnya itu dari Ibu Ani ya. Jadi ide awal dari Ibu Ani, jadi dia punya ide di kepalanya tuh bagus sekali kan. Terus dia tiba-tiba datang ke kami, cerita dia, Bang, aku punya ide nih kayak gini. Bisa nggak ya kira-kira kita implementasikan? Kan kalau sendiri kan pasti pusing lah ya, udah mikir ide, mikir programnya, nanti implementasi ke depannya gimana. Jadi menurut saya kalau untuk inovasi itu, kalau cuma sendiri itu mungkin mentok cuma di ide, untuk implementasi ke depannya susah gitu. Jadi dengan adanya tim untuk merealisasikan ide itu menjadi lebih mudah. Menurut kami seperti itu Pak untuk masalah teamwork-nya itu. Oke, kalau Bang Sandi gimana kira-kira? Kok tiba-tiba tertarik bergabung dengan timnya Bu Ani ini? Ini jangan-jangan karena ada intimidasi ya? Atau memang melihat ada peluang bagus ini di sini? Atau jangan-jangan ikut terbantu juga dari nanti produk yang akan dihasilkan? Ya, emang awalnya kebetulan kan kita satu bidang, walaupun Mbak Ani di keuangan dan saya di akuntansi. Tapi kedua hal ini saling berkaitan gitu. Dan memang dengan adanya sitkom ini, salah satunya pekerjaan saya terbantu juga. Dan menurut saya ini hal yang apa ya, yang sangat bagus kalau jika diterapkan seperti itu. Jadi dan apa ya, istilahnya tuh kalau kita berjalan bersama-sama tuh lebih mudah seperti itu Pak, dibandingkan kita berjalan sendiri. Makanya saya ikut dalam tim ini. Oke, dan terbukti pemilihan 3 serangkai ini bisa saling mengisi ya. Oke, berarti insight-nya kalau pengen jadi inovator itu nggak perlulah jadi Superman ya. Oke, baik. Cuma ada di film Pak. Baik. Ini dengan aktivitas masing-masing kan, dengan aktivitas masing-masing gitu. Kemudian kan sudah saling katakanlah memang menjalankan perannya ya, menjalankan perannya, kemudian sehingga terbentuklah
katakanlah produk tersebut di awal-awal mungkin masih prototype, kemudian dicoba ya. Kira-kira kalau kita langsung membahas terkait ini nih, resistensi ya, bahwa sebenarnya kan memang setiap kali ada perubahan itu selalu ada pro kontra ya, selalu ada pihak-pihak yang mendukung, ada juga yang menolak gitu. Nah, kira-kira kalau untuk sitkom seperti apa ya? Apakah terutama dari manajemen karena ini kaitannya dengan keuangan. Kira-kira suasana waktu itu seperti apa ya? Ini nggak boleh nyebut nama ya, maksudnya karena ini sangat sangat umum terjadi bahwa perusahaan apapun yang namanya keuangan itu biasanya sifatnya itu ya transparan, tapi ya nggak transparan banget lah gitu kan. Nah, kira-kira untuk sitkom itu sendiri seperti apa ya, mengakomodir dan merespon dari resistensi yang mungkin ada atau mungkin tidak ada sama sekali, mungkin bisa diceritakan. Baik Pak Arif, potensi penolakan dari manajemen itu pasti tentu saja ada. Dari mana sitkom di awal ide itu tahun 2017 sehingga terimplementasi di 2018, itu sudah pasti salah satu tolak ukur hambatannya pasti dari sisi manajemennya juga ada. Nah, cuman kenapa sih resistensi itu ada? Itu pasti dikarenakan ada alasan manajemen mengapa dia harus menolak, kenapa dia memberikan tantangannya kepada kita. Itu dikarenakan apa yang dikelola oleh sitkom ini merupakan suatu sistem yang sangat sensitif untuk sebuah perusahaan, dan pastinya yang paling menurut perusahaan agak ragu untuk memberikan kebijakan terkait implementasi sitkom adalah terkait dengan bagaimana nanti kinerja perusahaan akan punya tolak ukur atau barometer terhadap transparansinya terhadap mitra kerja. Nah, itu yang paling menjadi dasar awal kenapa manajemen melakukan penolakan itu. Nah, namun sebagai sebuah tim, makanya tadi ada timnya 3 orang, itu adalah tim yang untuk meyakinkan satu sama lain bagaimana penolakan-penolakan dari manajemen itu kita jawab, bukan kita menyerah, tapi kita jawab tantangannya, bagaimana solusi untuk penolakan tersebut. Nah, salah satunya adalah kami berkolaborasi dengan manajemen, apa yang diharapkan manajemen dengan apa yang kita visikan menjadi satu, dan apa yang ditakutkan manajemen kita mencari jalan keluarnya, sehingga sebenarnya apa yang tidak terpikirkan di kami itu justru dengan adanya penolakan dari manajemen tersebut justru menjadi solusi atas apa yang tidak terpikirkan oleh kami. Jadi menurut saya adanya resistensi atau penolakan dari manajemen itu sesuatu yang biasa terjadi, apalagi ini sebuah perubahan, karena pasti pola bekerja dan pola perubahan yang di proses bisnis akan berubah. Jadi penolakan itu menurut saya biasa saja dalam sebuah implementasi, apalagi ini aplikasi baru. Cuman yang paling menurut saya penting adalah bagaimana sebuah tim menjaga untuk saling berkontribusi untuk menjawab tantangan dari penolakan tersebut. Baik, ini menarik rekan-rekan inovator bahwa sepertinya sesuatu yang aneh nih, tapi jadi harus saya berikan prolog dulu cerita sekilas terkait sitkom ya. Tadi belum kita sampaikan di depan, mohon maaf tadi. Karena ini menjadi aneh gitu, karena biasanya justru manajemen yang menggerakkan pegawainya, anggotanya untuk berubah, untuk menerima perubahan. Sekarang kebalikan. Nah, sekarang kita ceritakan kenapa itu bisa terjadi, bahwa setelah saya baca dari materinya, ternyata sitkom itu aplikasi yang di mana outputnya nanti digitalisasi yang dibuat itu akan membuat mitra atau vendor yang katakanlah bermitra dengan perusahaan yang mengimplementasikan sitkom itu dapat memantau tahapan-tahapan proses penagihan yang dilakukan, sehingga mereka bisa tahu apabila ada suatu berkas itu katakanlah belum diproses itu di tahapan mana, kalaupun kekurangan nanti bisa dihubungin oleh ke siapa. Nah, mungkin transparansinya sejauh itu sehingga terkesan pekerjaannya perusahaan itu dalaman di perusahaan itu terkesan diawasi oleh pihak luar, oleh mitra kerja. Nah, di sini mungkin sedikit berbeda, yang ini menjadi latar belakang kenapa kok ini aneh ya, kenapa inovatornya kok malah justru berusaha mengajak manajemen untuk ikut berubah begitu ya. Oke, nah itu adalah cerita di balik kenapa tadi kok kita menanyakan seperti apa sih kemungkinan resistensi manajemen. Tapi kalau dari cerita tadi sebenarnya resistensi itu tidak langsung dalam arti penolakan ya, tapi karena ada pertama mungkin masalah komunikasi,
keduanya memang ada sisi-sisi mungkin fitur-fitur yang dirasa belum cukup ya, sehingga belum cukup meyakinkan dari sisi manajemen ya. Oke, baik. Kalau dari sisi manajemen sudah katakanlah teratasi kan harusnya lebih mudah nih. Harusnya lebih mudah karena pada saat leader sudah katakanlah sudah diamankan biasanya ya justru akan berusaha untuk bisa mengakomodir. Nah, kemudian dari sisi lain nih, dari pihak lain yang terlibat di sitkomnya adalah pihak mitra atau vendor. Kira-kira walaupun niat kita memang untuk memberikan kemudahan dan transparansi ke mereka, apakah ada sih orang-orang tertentu atau pihak tertentu yang resisten dan kira-kira penyebabnya apa ya? Harusnya mereka mendukung malah justru resisten. Mungkin ada yang bisa menceritakan. Iya Pak, kalau dari sisi vendornya pasti awalnya ya, pasti ada penolakan juga karena kan menurut mereka pasti ribet nih, kita harus apa ya, ibaratnya yang biasanya mungkin manual cepat, ini harus di komputerisasi, mungkin pasti ada penolakan seperti itu ya. Tapi kan kita pasti melakukan pendekatan, kita lakukan penjelasan juga apa sih nanti keuntungannya kalau misalkan dengan adanya penerapan sitkom ini gitu loh. Kita adakan semacam diskusi melalui FGD waktu itu. Jadi lama-lama mereka tahu nih bahwa manfaatnya itu bakal lebih apa ya, adanya transparansi transaksi yang mereka lakukan di perusahaan ini gitu loh. Jadi lama-lama akhirnya mereka mau untuk menggunakan sitkom ini seperti itu sih Pak. Kalau lihat dari katakanlah karakteristik vendor kan memang beraneka ragam latar belakang dan ininya ya. Kira-kira kalau untuk resistensi yang muncul itu karena memang mereka tidak terlalu melek teknologi dalam arti ya, tidak terbiasa dengan hal yang sifatnya digital, atau memang merasa lebih percaya dengan menyerahkan tagihan secara fisik ya? Sisi kepercayaan atau memang sisi perubahan yang mereka belum siap ya? Halo? Baik, yang untuk mungkin dari segi seperti yang dijelaskan Pak Sandi tadi, kalau resistensi dari vendor itu mungkin alasan untuk terkait dengan tidak melek teknologi ataupun prasarananya itu mungkin faktor yang kesekian ya Pak. Pada saat kami melakukan survei terhadap mitra kerja, bagaimana apa yang mereka harapkan dan apa yang menjadi hambatan untuk mereka melaksanakan aplikasi ini. Justru yang pertama itu adalah mereka semuanya mengeluhkan terhadap perubahan terkait dengan proses bisnis. Jadi itu yang paling utama yang mereka lakukan, mereka menjadikan hambatannya. Lalu karena adanya keluhan dari mereka terkait dengan perubahan proses bisnis, oleh karena itu kami bertiga sepakat untuk membuat namanya tim helpdesk, di mana nanti setiap apapun kendala dari mitra kerja atau vendor ataupun user pengguna aplikasi tersebut itu dapat berkomunikasi langsung dengan kami sehingga masalah ataupun kendala itu lebih cepat terselesaikan. Oke, berarti ada tim helpdesk ya yang memang itu keputusan untuk merespon dari keluhan maupun ya kalau itu bukan resistensi tapi mungkin lebih ke arah keengganan untuk bisa segera bergabung di SIPAT. Nah, pada saat katakanlah resistensi itu sudah dipolakan gitu, kira-kira di bulan keberapa ya katakanlah selesai semua permasalahan yang terkait dengan resistensi atau mungkin indikatornya semua mitra itu sudah selesailah tergabung di SIPAT itu? Permasalahan itu 1 tahun proses web design dan proses sosialisasi Sitkom itu 1 tahun per 1 Januari 2018 itu kita masalah semua mitra kerja ataupun vendor yang masuk ke perusahaan untuk melakukan penagihan itu semuanya sudah komit dan sudah konsisten dan sudah menandatangani surat pernyataan bahwa mereka bersedia untuk melaksanakan dan mengimplementasikan Sitkom ini. Sehingga dengan adanya pendekatan selama 1 tahun, mungkin
memang butuh waktu untuk kita melakukan perubahan. Jadi mungkin butuh waktu yang 1 tahun itulah proses kita pendekatan terhadap mitra kerja. Karena sebenarnya jika kita memiliki 100 orang mitra kerja, jika 80 orang saja sudah setuju dengan kita, yang 20 orang lagi mungkin akan lebih mudah untuk pendekatannya. Jadi seperti itu kira-kira, Pak. Oke, baik. Berarti memang triknya tadi selain terkait menyiapkan helpdesk, kemudian juga di sini ada unsur ini juga ya, karena ada kebijakan berarti ada peran manajemen juga ya. Kemudian tadi terakhir sepertinya mengarah ke waktu ya, pada saat dari 180 sudah oke, 20 itu nanti seiring waktu akan menerimanya begitu Bu Ani ya. Oke, berarti memang ini mirip seperti kesimpulan pembicara sebelumnya bahwa ada saatnya resistensi itu tidak harus dilawan, tapi resistensi itu bahkan bisa berubah menjadi dukungan seiring waktu pada saat mereka sudah bisa benar-benar merasakan manfaatnya. Mungkin itu salah satu insight yang kemarin saya tangkap dari pembicaraan sebelumnya dan ini selaras dengan kisahnya sitkom yang barusan disampaikan. Baik, kemudian ini terkait ini kan katakanlah kalau orang mendaki gunung itu capek-capeknya itu sudah sampai pertengahan, sudah pernah sampai puncak lah ya, sudah merayakan keberhasilan gitu ya, karena sudah katakanlah sudah terimplementasi. Kira-kira saat ini atau kemarin ya, rekan-rekan itu menganggap sitkom ini sudah berhasil belum sih? Nah kalau sudah dianggap berhasil itu kemarin indikator apa yang dipakainya ya untuk mengatakan bahwa hasil inovasi ini dianggap sudah berhasil? Oke, untuk indikator kesuksesan itu sebenarnya untuk sebuah aplikasi itu menurut kami bukanlah suatu kejuaraan ya yang harus menjadi juara atau gimana. Jadi untuk tolak ukur kesuksesan itu kita anggap aplikasi ini dapat terimplementasi di unit kita dan di unit-unit yang lainnya. Jadi bisa memberikan manfaat terhadap kinerja perusahaan. Nah, sebagai contoh kan banyak nih aplikasi-aplikasi yang ikut perlombaan karya inovasi atau apa, mereka juara. Namun aplikasi tersebut tidak terimplementasi secara real di perusahaan. Jadi menurut kami tolak ukur kesuksesan itu bahwa ini bisa terimplementasi dan bermanfaat terhadap kinerja perusahaan. Oke, baik. Berarti intinya simpelnya aplikasi itu dipakai ya. Intinya aplikasi itu dipakai gitu ya. Oke. Ya mungkin saya tambah mungkin konsistensi. Oke, silakan Bang Sandi. Ya mungkin konsistensi dari aplikasi itu sendiri sih Pak. Kadang kan ada aplikasi yang sudah apa ya, ibaratnya udah di-create tapi pemakaiannya itu tidak ada konsistensinya. Mungkin indikator menurut kami konsistensi pemakaian aplikasi itu sendiri sih yang menjadi level kesuksesan menurut kami. Oke. Baik. Ini kemarin juga sempat dibahas ya terkait lomba. Tadi sebutkan kompetisi ya sebagai lomba. Berarti sitkom memang pernah ikut dilombakan juga ya, diikut sertakan dalam lomba ya, walaupun mungkin bukan menjadi tujuan utama ya. Benar Pak Arief, karena menurut kami kita perlu sebenarnya mengikuti lomba-lomba inovasi tersebut sangat perlu, walaupun kalau seperti kata pembina sitkom itu menang atau kalah itu nomor 2, yang penting kita bertanding terlebih dahulu. Karena yang pertama yang paling penting itu adalah mental juaranya, itu yang paling penting. Nah, aplikasi sitkom itu sudah sering ikut lomba-lomba inovasi. Salah satu kompetisinya yaitu Next Dev Telkomsel yang ada waktu itu di Bali. Nah, waktu itu kita menang juga enggak, tapi kalah juga tidak terlalu memalukan. Kita masuk di 15 besar. Lalu kompetisi internal kita juga pernah melaksanakannya. Pencapaian tertinggi kita di lomba inovasi internal, kita pernah meraih juara 1 untuk kategori non-technical supporting, dan kita meraih juara 2 untuk kategori general. Seperti itu, Pak. Masya Allah, itu pencapaian bagus lah.
tadi berarti Bang Rian ini merendah ini ya. Walaupun tidak juara begitu ya. Ternyata menjadi juara gitu kan. Tapi juara yang sesungguhnya tadi saya terima bahwa untuk apa apabila ternyata setelah juara kok malah aplikasinya nggak dipakai, karena tujuannya kan implementasi itu ya. Oke. Nah, kemudian ukuran yang tadi ya, ukuran katakanlah sukses atau tidak. Nah, ini kan kira-kira apakah masih ada target yang lain nih untuk implementasikan, kalau katakanlah mobile itu kan ada berapa ribu yang download gitu ya kalau yang di Play Store. Nah, kalau Sitkom sendiri punya target nggak? Ada berapa perusahaan yang pakai atau ada berapa unit yang pakai gitu? Punya obsesi secara tim nggak untuk ke arah sana? Kalau obsesi secara tim itu sudah pasti ya, implementasi di berbagai unit seperti yang katanya Bang Riyandi tadi itu sudah pasti. Karena sebenarnya implementasi di unit itu bukan materialnya, tapi kebanggaan di kita, ide kita, inovasi yang kita ciptakan dipakai oleh orang lain itu justru kebanggaan kita sendiri. Nah, cuman obsesi yang lain dibandingkan diimplementasikan itu justru kami ingin mengembangkan aplikasi ini justru menjadi lebih baik. Seperti kami pernah berkomunikasi dengan programmer lain yang juga mengembangkan aplikasi hampir sama, walaupun pasti ada plus minusnya di antara kedua aplikasi. Nah, justru kami ingin berkolaborasi agar aplikasi Sitkom ini bukan hanya serta-merta menutup di close dengan kita sudah ada seperti yang ada sekarang, kami justru ingin lebih berkembang lagi, sehingga aplikasi ini skupnya menjadi lebih jauh. Oke, super sekali Bu Ani. Ada bahasa baru di sini tadi. Selain komitmen tim, ada juga ternyata antar inovator, walaupun mungkin itu saingan, tapi tidak tertutup harus bisa berkolaborasi ya, karena pada saat bergabung dengan inovator yang lain mungkin dapat katakanlah kelebihan-kelebihan di sisi yang lain yang bisa juga diadop di sisi kitanya. Dan mungkin kalau bergabung suatu saat bisa menjadi lebih besar, lebih handal, dan intinya akan lebih banyak yang yakin dan untuk bisa memakainya. Baik, ini sesinya sudah semakin sempit waktunya, jadi mungkin perlu kita close. Bagi rekan-rekan nanti yang tertarik dengan Sitkom bisa menghubungi Ibu Ani atau Uni Ani. Ada Bang Sandi, ada Bang Rian. Kalau rekan-rekan belum dapatkan kontaknya, saya bisa menjadi mediatornya. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk rekan-rekan nih. Bebas siapapun boleh jawab. Kita kan selama ini belajar inovasi itu kan ya otodidak lah, dari baca-baca inovasi itu apa, kemudian seperti diklat pun diberikan seperti apa. Nah, tapi kalau ternyata suatu saat ada kesempatan kelas khusus nih, ada kelas khusus formal maupun non formal gitu, yang mendedikasikan khusus untuk memperdalam ilmu inovasi. Kira-kira mungkin ada materi-materi tertentu yang pernah sempat tahu tapi yang belum sempat belajar, ataukah mungkin ada skill-skill tertentu yang memang merasa dibutuhkan tapi belum sempat didapatkan, yang kemungkinan bisa didapatkan dari program itu. Kira-kira apa saja ya, mungkin bisa jadi masukan yang bahwa ini real kebutuhan seorang inovator gitu. Silahkan. Kalau untuk pertanyaan ini mungkin Bang Riyandi akan lebih sangat pas untuk menyampaikannya, Pak. Karena di antara kami yang lebih kami tuakan itu Pak Riyandi. Jadi mungkin lebih cocok itu Pak Riyandi yang akan memberikan apa yang perlu diterapkan untuk di tim ini. Perwakilan yang sepuh katanya ya. Oke, silahkan. Oke, Bu Ani, super sekali pernyataannya. Jadi ekspektasi yang kita harapkan itu kalau ada kelas-kelas magister inovasi itu kita sebenarnya butuh pengelolaan mental juara ya. Seringkali sebuah ide itu hancur hanya karena sebuah kekalahan. Namun apabila kita mempunyai mental juara, kita yakin kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, jadi untuk kedepannya implementasi yang akan dilalui itu bisa lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Mungkin Ibu Ani bisa akan. Mungkin ada yang belum terwakili, boleh, karena ini kan harapan ekspektasi masing-masing, bisa juga. Mungkin dari sisi pengelolaannya,
atau supportingnya boleh. Sebenarnya kalau untuk supporting ataupun prasarana lainnya, saat ini kami sudah sangat terbantu sekali, sudah sangat didukung oleh manajemen dan oleh perguruan tinggi pun juga sudah ada yang mendukung kami, dari pihak programmer pun juga sudah mendukung. Tapi benar apa yang dibilang Pak Riyandi tadi, Pak, bahwa mental itu paling penting sekali dalam kita membuat atau berkarya. Itu mentalnya yang memang perlu, karena kami bertiga sudah merasakan bagaimana jatuh bangunnya dalam membuat aplikasi ini, dan seringkali memang mental itu yang paling rentan untuk kena. Nah, makanya memang butuh satu orang nanti yang motivasi, ataupun jika kami dikasih kesempatan untuk belajar, pengelolaan mental itu memang menurut saya paling dominan untuk membuat sebuah karya. Mungkin Pak Sandi ada tambahan. Sepertinya memang itu sih Pak yang paling utama sih yang harus ini. Oke, berarti sepakat ya masalah mental juara tadi ya? Pasti sepakat. Paling penting memang mental Pak. Mental. Intinya mental juara, tapi bukan mental jadi Superman ya. Tetap seorang inovator itu harus bisa memenangkan, setidak-tidaknya memenangkan rasa malasnya dalam mencari ide lah setidaknya ya. Yang berikutnya adalah memenangkan bisa merealisasikan, kemudian memenangkan egoisme untuk bisa jadi Superman. Dan terakhirnya adalah bagaimana bisa bermental juara benar-benar untuk menyingkirkan rasa-rasa kepentingan pribadi untuk diarahkan ke pemanfaatan kepada yang lebih banyak lagi dan lebih luas lagi. Terima kasih, banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan dari bincang-bincang singkat kita sore ini dengan tim Sitkom. Mudah-mudahan Sitkom bisa terus berkembang, bisa semakin banyak yang bisa memanfaatkannya, bukan tidak hanya untuk katakanlah sekedar dilihat dari juaranya, tapi juara dalam arti pemanfaatannya. Demikian mungkin lain waktu kita bisa bincang-bincang kembali dalam sesi, mungkin nanti suatu saat Sitkom akan yang lebih melesat, dan mungkin suatu saat saya akan bangga nih, saya yang pertama kali sudah mewawancara foundernya Sitkom. Nah, suatu saat mungkin televisi akan kesulitan mencari kalian, saya sudah pernah. Oke, demikian. Terima kasih rekan-rekan, terima kasih Bu Ani, Ani, dan Rian atas waktunya. Demikian rekan-rekan sesi bincang hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi insight kita bersama, bahwa intinya dalam sesuatu yang dalam sisi yang sensitif, dalam sisi suatu kerahasiaan, apapun dalam perusahaan itu selalu ada yang bisa diinovasi selama kita bisa mengkomunikasikannya dengan perusahaan. Demikian insight kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.